Akhirnya Harunlah yang harus mengalah, ia tidur bersama Aska sementara Sandra bersama Ana. Sandra awalnya tak habis pikir dengan suaminya, bagaimana bisa Harun mengusulkan jika Ana tidur bersama Aska padahal mereka tak terikat hubungan yang sah. Sayang, panggil Harun dengan manja, ia benar-benar enggan tidur tanpa suaminya. Apa sih mas, udah sana masuk kamar. Titah Sandra meladeni sifat manja suaminya. Ana, besok jangan menginap ya. Aku benar-benar rugi, seru Harun ketus seraya berjalan ke kamar tamu atau lebih tepatnya kamar yang akan ia tiduri malam ini. Baiklah kakakku, balas Ana terkekeh melihat tingkah kakaknya. Baiklah Nona Sandra, selamat malam. Sapa Aska kemudian pergi ke kamar. Ana memandang Aska yang tak bicara padanya, ia hanya bisa menghela nafas panjang menerima sikap Aska yang begitu dingin padanya. Ada apa? Tanya Sandra melihat Ana yang gusar. Tidak ada kak, aku hanya mengantuk. Jawab Ana tersenyum untuk menutupi kegusarannya. Baiklah ayo kita ke kamar. Ajak Sandra berjalan duluan disusul oleh Ana. Di kamar Harun dan Aska terlihat keduanya tampak ragu untuk tidur satu ranjang, atasan dan bawahan akan tidur dalam satu ranjang dan mereka sejenis. Astaga mimpi apa mereka? Tuan Anda saja yang tidur di sana, saya akan tidur di sofa. Ucap Aska yang sudah bersiap untuk tidur. Kau yakin, tidur di sofa akan membuat badan sakit, ujar Harun iba juga terhadap Aska. Tidak apa-apa, Tuan. Silahkan, tutur Aska yang akhirnya diiyakan oleh Harun. Asteris. Pagi-pagi sekali Sandra dan Ana sudah berkutat di dapur untuk menyiapkan sarapan, mereka hanya membuat nasi goreng serta telur mata sapi. Kakak, kau sepertinya sangat bahagia dengan Kak Harun, ucap Ana tiba-tiba. Tentu saja, kakakmu sangat mencintaiku. Kenapa bertanya begitu? Tanya Sandra balik setelah menjawab pertanyaan Ana. Tidak apa-apa, aku juga ingin bahagia dengan pernikahanku kelak Kak. Doakan aku semoga dapat suami yang baik, jawab Ana berangan-angan jika dirinya menikah dengan Aska. Berhenti membayangkan, Ana, kau sudah membuatnya salah paham, tugasmu sekarang adalah mengembalikan kepercayaannya. Batin Ana mengusap keningnya. Ayo tata sarapannya, tutur Sandra membawa telur mata sapi yang sudah ia masak untuk diletakkan di atas meja makan. Ana mengangguk, ia membawa nasi goreng yang begitu menggoda untuk disantap. Di mana kedua pria itu, kenapa mereka tak kunjung datang ke meja makan? Selamat pagi, sapa Harun menarik kursi untuknya duduk. Pagi, bagaimana semalam? Menyenangkan tidur bersama? Tanya Sandra seraya membalik piring di depan Harun. Tidak, aku tidak bisa tidur nyenyak. Jawab Harun cepat. Hahaha, tenang nanti malam kita tidur bersama lagi, cicit Sandra mengambilkan makan suaminya serta menuangkan air minum untuknya. Biar aku bantu, Kak, ucap Ana ketika melihat Aska yang ingin mengambil sarapannya. Aska tidak menjawab, ia hanya diam seakan mengizinkan Ana untuk membantunya. Ana tersenyum karena tak mendapat penolakan dari Aska, ia segera mengambilkan nasi serta minum untuk Aska. Ana, duduklah, tutur Sandra yang sudah bersiap untuk makan. Ana duduk di sebelah Aska, ia memakan sarapannya sesekali melirik Aska yang diam sambil mengunyah sarapannya. Semua kelakuan Ana tentu tak lepas dari pandangan Sandra, sejak kemarin wanita itu merasa aneh melihat tingkah keduanya. Apa ada masalah di antara Ana dan Aska? Kenapa Aska terlihat tak bersahabat pada Ana? Batin Sandra berperang dengan pikirannya. Sayang, ada apa? Tanya Harun memegang tangan istrinya. Enggak, Mas. Jawab Sandra tersadar dari pikirannya dan kembali melanjutkan sarapannya. Setelah sarapan Harun dan Aska pergi ke kantor dan Ana pamit pulang ke rumah, ia bilang ada urusan di kampus. Sandra berniat untuk bertanya pada Ana sebelum gadis itu pergi tetapi ia masih ragu untuk hal itu. Mungkin butuh beberapa waktu untuk mengetahui apa yang terjadi antara mereka. Kakak aku pamit ya, sampai jumpa. Kata Ana memeluk Sandra erat. Hati-hati membawa mobilnya, jangan ngebut dan titipkan salam untuk mama dan papa. Pesan Sandra yang dibalas Ana dengan huruf O menggunakan ibu jari dan telunjuknya. Setelah Ana pergi kini Sandra sendirian di rumah, hanya ada penjaga di luar karena Bu Nur belum datang dan akan ke pasar lebih dulu untuk membeli bahan makanan yang sudah habis. Baiklah, sayang sekarang kita sendiri lagi. Berdua maksudnya, ucap Sandra seakan bicara pada bayi dalam kandungannya. Mama gak sabar nunggu kamu lahir, sayang. Mau gendong?
peluk, cium dan pasti kamu akan menjadi kesayangan papa. Ucap Sandra lagi memeluk dirinya sendiri. Sandra berniat untuk pergi ke kamar namun ponsel di tangannya bergetar karena mendapat telepon masuk. Ia mengerutkan keningnya heran melihat nomor asing yang menghubunginya. Sandra tak berniat untuk mengangkatnya, ia kembali melangkah menuju kamar namun lagi dan lagi nomor itu menghubunginya. Astaga, siapa sih? Gerutu Sandra seraya menekan tombol hijau di layar ponsel. Halo, siapa ini? Tanya Sandra langsung. Kakak jangan datang aku mohon. Sandra hampir saja menjatuhkan ponselnya ketika mendengar suara Ana di seberang telepon. Siapa kau? Apa yang kau lakukan pada adik iparku? Tanya Sandra dengan nada tinggi. Keluar dari rumahmu dan masuklah ke dalam mobil hitam yang terparkir di sana dengan plat B123IL. Jangan berani menghubungi polisi ataupun suamimu jika kau tidak mau adik iparmu ini tiada. Kau siapa? Berani sekali kau mengancamku. Kau tahu siapa aku? Datang dalam kurun waktu 1 jam. Setelahnya sambungan terputus, Sandra benar-benar bingung harus berbuat apa. Di satu sisi ia takut terjadi sesuatu pada Ana tapi di sisi lain ia juga khawatir pada dirinya sendiri. Aku harus menyelamatkan Ana, apapun yang terjadi aku dan dia harus bisa kembali dengan selamat. Gumam Sandra buru-buru keluar dari rumahnya. Sandra berlari dan membuka gerbang dengan cepat, penjaga rumah yang melihat itu tentu merasa aneh pada nyonyanya yang terburu-buru. Nyonya Anda mau kemana? Tanya Pak Joko. Sandra hanya menoleh tanpa berkata-kata. Ia segera berlari menjauh dan mencari di mana mobil hitam yang dikatakan dalam telepon tadi. Setelah cukup jauh akhirnya Sandra menemukan mobil dengan plat yang sudah diberitahu. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan, bagaimana ini? Batin Sandra ragu untuk masuk ke dalam mobil namun lagi-lagi ia teringat pada Ana yang sedang dalam bahaya. Perlahan-lahan penerangan mulai tertangkap indera penglihatan Sandra setelah cukup lama ditutup oleh seseorang yang membawanya pergi dari rumah tadi. Terlihat sebuah ruangan yang mirip dengan gudang dan cukup luas, ia duduk dengan tangan dan kaki terikat seorang diri di tengah kekosongan ruangan. Di mana aku? Gumam Sandra mengerjapkan matanya berkali-kali. Selamat datang di tempat kami Nyonya Sandra Pradipta Adiguna. Suara yang begitu familiar di telinga Sandra. Lepaskan aku, kata Sandra pelan, ia tidak mau membuang tenangnya hanya untuk sekedar berdebat dengan orang gila. Kenapa? Apa itu menyakitkan? Tanya Isabel tersenyum mengejek. Di mana adikku? Kau apakan dia? Tanya Sandra dengan tatapan tajam bak siap memangsa. Dia baik-baik saja, sebentar lagi akan kesini. Jawab wanita iblis itu seraya duduk di kursi yang tepat berada di depan Sandra. Kakak, Sandra menolehkan kepalanya ketika mendengar suara Ana yang sangat lemah. Ana, sentak seru Sandra terkejut melihat kondisi Ana yang berantakan, sudut bibirnya mengeluarkan darah. Isabel, apa yang kau lakukan padanya, kenapa kau menyakiti dia? Tanya Sandra, kini suaranya sudah meninggi. Isabel tidak menjawab, ia hanya memerintahkan anak buahnya untuk membuka ikatan Sandra, setidaknya biarkan dia menemui Ana. Begitulah pikir Isabel. Setelah ikatannya terbuka, Sandra segera berlari mendekati Ana. Malang sekali nasib gadis itu yang harus ikut terseret dalam masalah yang bahkan ia tidak tahu. Ana, kau tidak apa-apa? Tanya Sandra lirih. Kakak, kenapa kau datang? Dia akan menyakitimu. Ucap Ana yang khawatir dengan keadaan Sandra nantinya. Dia tidak akan bisa menyakitiku, kau tenang saja. Balas Sandra mengusap bibir Ana yang berdarah dengan ibu jarinya. Sudah, hentikan drama ipar ini, bawa dan ikat kembali. Perintah Isabel yang kemudian Sandra ditarik untuk kembali duduk dan diikat, begitupun dengan Ana namun mereka berseberangan. Lepaskan kami Isabel. Lepaskan atau kau akan menyesali perbuatanmu ini. Tekan Sandra yang hanya mendapat tepuk tangan dari Isabel. Aku ketakutan sekali, ucap Isabel dengan nada berpura-pura takut. Suara tamparan terdengar begitu nyaring memenuhi ruangan, sementara wanita yang duduk di kursi dengan tangan terikat itu hanya mampu meringis dalam hati. Kakak, teriak Ana melihat kakak iparnya yang ditampar keras oleh Isabel. Kau berani mengancamku ketika hidupmu sendiri sedang berada di ujung tanduk, hebat sekali kau Sandra. Ucap Isabel seraya menekan rahang Sandra dengan tangannya. Kau tahu apa soal hidup? Bisa saja hari ini kau yang akan mati. Balas Sandra tersenyum miring. Benar-benar kurang ajar, teriak Isabel kesal karena Sandra terus saja melawan padanya.
Ambil cambuk itu, perintah Isabel yang dipatuhi anak buahnya. Isabel, apa kau gila? Hentikan, jangan berani kau menyakiti Kak Sandra sedikit saja. Ucap Anna yang ketakutan jika Isabel akan menyakiti Sandra juga calon bayinya. Lalu, apa kau mau menggantikannya? Tanya Isabel membuat Sandra lantas menggeleng menolak jika Anna harus mendapat pukulan karena melindunginya. Tidak, lakukan padaku saja, tolak Sandra cepat membuat Isabel menoleh dan menatapnya kembali. Tentu, lagi pula aku tidak tertarik dengan tawaran adik iparmu karena dia akan mendapatkan hukuman yang lain. Ucap Isabel kemudian bersiap untuk memberikan pukulan kepada Sandra. Ah, ringisan kesakitan Sandra ketika cambukan pertama mengenai bahunya. Isabel, hentikan, aku mohon. Teriak Anna histeris, namun Isabel tak peduli dan tetap memukuli Sandra dengan tak berperasaan. Sandra hanya meringis satu kali, ia memang merasa sakit tapi untuk meringis baginya percuma saja dan akan dianggap lemah oleh wanita gila di depannya ini. Isabel, hentikan, Kak Sandra sedang hamil. Teriak Anna seketika membuat Isabel berhenti memukuli Sandra. Isabel menatap Sandra yang terlihat sudah begitu lemah. Ada darah yang mengalir dari tangan wanita itu karena Isabel terlalu keras memukulnya. Berani sekali kau mengandung anak dari Harun. Aku tidak akan membiarkan bayi itu bisa hidup. Bentak Isabel dan berniat untuk memukul Sandra di bagian perutnya. Sandra sudah begitu lemas, rasa sakit yang terasa di seluruh tubuhnya membuatnya lemas dan perlahan kehilangan kesadarannya. Sandra pingsan dalam posisi duduk dengan darah yang terus menetes dari pergelangan tangannya. Kakak. Panggil Anna melihat Sandra yang tak sadarkan diri. Kakak, bangunlah, aku mohon Kak. Teriak Anna histeris, ia benar-benar merasa tak berguna karena tak bisa menolong Sandra saat ini. Isabel, kau membunuh kakakku, kau harus mendapatkan yang setimpal. Teriak Anna penuh amarah. Benarkah dia sudah tiada? Astaga, ini adalah hari kebahagiaanku. Seru Isabel bahagia, bahkan wanita itu sampai melompat karena terlalu senang. Kak Sandra, lirih Anna menangis sekencang-kencangnya. Diam, bentak Isabel, wanita itu kini beralih mendekati Anna. Kau sedih karena Sandra tiada. Jangan khawatir, aku siap menggantikannya sebagai istri Harun sekaligus kakak iparmu. Ujar Isabel sudah seperti orang yang tidak waras. Aku tidak sudi memiliki kakak ipar pembunuh sepertimu. Lebih baik kakakku tidak memiliki istri daripada harus menikah denganmu, Isabel. Balas Anna berteriak tepat di depan wajah Isabel. Anak tidak tahu diuntung. Tekan Isabel kemudian menamparkan Anna berkali-kali dengan sangat keras. Sakit, atau kau mau merasakan yang lebih seperti yang dialami Sandra? Tanya Isabel membuat Anna terdiam. Anna kembali menangis, yang ia bisa lakukan hanyalah menangis dan menyesali kebodohannya karena tak bisa menolong Sandra meskipun Sandra disiksa habis-habisan oleh Isabel. Hei adik manis, jangan menangis, ada aku yang akan menjaga kakakmu dan biarkan si Sandra itu tiada. Ucap Isabel melembut, namun ia menyeka air mata Anna dengan kasar sehingga rasa sakit di pipinya semakin terasa. Bos, wanita itu masih hidup. Ucap anak buah Isabel yang memeriksa keadaan Sandra. Apa, kalau begitu buat dia tiada. Balas Isabel memerintahkan anak buahnya. Anak buah Isabel mengangguk. Ia segera membuka ikatan Sandra dan membawanya pergi entah kemana. Karena tugasnya hanyalah melenyapkan wanita dalam gendongannya itu.